mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa dipertemukan di hari terakhir di kalender pendidikan kita. Setelah berbagai kesibukan, terima kasih saya haturkan kepada panjenengan semua bisa mengisikan waktu sekedar untuk menghadiri undangan saya di seminar diseminasi tentang modul 1.4 budaya positif. Tak lupa salam serta sholawat senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu, terima kasih untuk acara ini. Ini adalah kewajiban saya untuk memenuhi tugas dalam aksi nyata modul 1.4. Di sini saya diberikan tugas untuk mendiseminasikan pemahaman saya tentang budaya positif dan juga filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Untuk itu, tanpa membuang waktu lagi, saya sebelumnya mohon maaf apabila nanti terlalu cepat ataupun kurang berkenan, nanti bisa saya diketik atau angkat tangan. Mohon lanjut, Pak. Ya, ini adalah modul yang pengarang dari modul 1.4 itu adalah Bapak Mahmud Zulkifli. Lanjut, Mbak. Lagi, selanjutnya. Dan di sini dalam seminar ini sebelum dimulai lebih mendalam, ini kita buat kesepakatan dulu, keyakinan kelas. Di sini kita tidak perlu serius, tapi seperti yang Bu Suci aturkan tadi, kita itu belajarnya memang serius, tapi santai, dan yang penting adalah bahagia, itu yang utama. Karena itu semangat dan paham saling menghargai. Nanti tepat waktu kira-kira 1 jam, insya Allah jam 11, nanti jam 12 saya sudah selesai. Kemudian diselingi humor. Jadi yang penting bahagia, untuk itu kita harus humor. Serius tapi santai, bahagia, saling menghargai, memiliki hak yang sama dalam berpendapat. Kemudian peka dengan mikrofon, maksudnya jikalau ada yang mau ditanyakan atau mau menjawab, nanti kita bisa gantian mikrofon. Kemudian berkata dengan sopan. Ini adalah kesepakatan kelas yang akhirnya menjadi keyakinan kelas. Ini biasanya kita bacakan di setiap sesi di PGB. Lanjut, Mbak Dina. Ya, di sini kita mengelaborasi pemahaman tentang budaya positif. Lanjut, Mbak. Untuk budaya positif ini, selanjutnya, Mbak, selanjutnya 2 slide lagi. Lanjut lagi. Nah, di sini ada untuk memulai acara ini ada pertanyaan yang harus menjawab jawab. Setuju ataupun tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut panjenengan, setuju atau tidak setuju?
Setuju. Ada yang tidak setuju. Oh ya, itulah tadi makanya ada keyakinan kelas. Oh ya, keyakinan kelas tadi adalah kita harus saling menghargai pendapat. Karena di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi kita sama-sama belajar untuk memahami tentang budaya positif ini. Nanti di akhirnya nanti terjawab. Akhirnya terjawab. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kita simpan. Lanjut. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kalau aklamasi setuju semua ya? Lanjut. Berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Kita bungkus jawabannya. Jawabannya nanti yang benar, setuju atau tidak di belakang nanti akan terjawab dengan sendirinya. Lanjut. Ya, di sini pertanyaan-pertanyaan itu nanti yang ada di hati kita di awal ini, yaitu bagaimana cara mengatasi siswa yang berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Ini tentu sangat sering kita alami, bolak-balik bocah panggah telat, bolak-balik bocah panggah gak ngarep tugas, sering. Selanjutnya, bagaimana teknik pemberian penghargaan atau pujian yang tepat pada siswa supaya tidak merusak motivasi siswa. Karena nanti di slide berikutnya semakin ke belakang ada suatu pernyataan bahwa pemberian penghargaan itu merupakan penghukuman. Ada nanti. Kemudian pertanyaannya, membangun budaya positif, alam budaya positif terlebih dahulu akan ditinjau dengan strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Setuju ya? Bagaimana strateginya untuk menumbuhkan disiplin pada anak? Itu pertanyaan-pertanyaan awal. Selanjutnya, era globalisasi yang luar biasa pesat dengan perkembangan IT, ada fenomena menurunnya sopan santun. Kemudian, bagaimana cara yang efektif untuk mengajak rekan guru lain yang masih menggunakan metode hukuman agar berubah menerapkan segitiga restitusi. Ini termasuk saya dulu juga seperti itu. Jadi teknik hukuman. Insya Allah nanti ke belakang kita akan memahami lagi. Ternyata perbedaan dialog dalam tahapan restitusi, penekannya terletak di mana, mempraktikkan langkah-langkahnya bagaimana. Yang ke-8, menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Jika belum menemukan hasil atau berbagi itu saja bagaimana strateginya yang bisa sekolah lakukan seperti apa supaya secara holistik dan berkesinambungan. Kemudian cara menerapkan seperti apa. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan awal yang sering kita dapatkan fenomena di sekolah kita. Lanjut, nanti insya Allah ada jawaban. Dari pertanyaan-pertanyaan itu kita akan membahasnya dalam 6 konsep. Konsep yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dengan motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan kebajikan universal. Lanjut, Mbak. Sering kita minta tolong tisu saja deh, tisu saja, monggo. Tisu ini penjenengan buat penjenengan serat benda yang paling berharga. Mau buang? Oh, penjenengan serat benda yang paling berharga. Kalau sudah, buang berperan sebagai jenengan remas tisunya, jenengan kepal, kemudian kepalkan tangan kanan. Oke, lanjut. Ini biasanya yang paling pintar merayu itu Budila. Tugasnya Budila, tolong rayu Buam agar membuka kepalanya dan bisa terlihat apa yang ditulis. Buam tolong berusaha, jangan sampai membuka.
tapi saya nggak mau biar selain itu untuk mempertahankan ini, saya nggak mau ke sana. Saya habis dari sana toh nggak ingin ke sana. Ke Jepara deh. Nanti katanya mau beli apa? Kotak-kotak kayu-kayu yang ada di sana. Kotak pensil di sana. Liburan lo, saya mau pergi ke Kediri sendiri. Kok Jepara itu jauh sama dengan Jogja. Aduh, saya mau belikan mas tapi saya nggak beli. Saya sudah punya emas. Mas Gunawan. Sampai Bu Am mau membuka tangannya. Pak. Nanti kalau di rumah terus nanti pulsanya hilang Bu, mungkin saya aja. Ya wes, timbangan hilang gak bermanfaat. Jadi kan? Ya, aku nak baca tulang kesel kan ada sing jeti. Akhirnya saya coba. tepuk tangan apa dulu? Pegang dulu, Budila, pegang Budila. Baca Tulisannya buku. Tulisannya buku. Alhamdulillah. Terima kasih. Dipegang, tadi bilangnya bisa bermanfaat. Iya, bisa Iya. bermanfaat. Terima kasih Bu Dila dan Bu Am. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Jadi apa yang terjadi tadi akhirnya? Bu Am terkena rayuan. Terkena rayuan. Iya. Monggo lanjut. Apa ini sebenarnya? Lanjut Bu Dila. Sebenarnya apa ini? Jadi sebenarnya tadi Bu Am itu sedang terkena kontrol budilan. Itulah posisi kita, posisi sebagai guru. Jadi kita itu berpikir, kita itu ngomong selalu diikuti oleh siswa, enggak ada. Jadi posisi akhirnya dengan bujuk rayuan, akhirnya kadang biar siswa itu mau berusaha kita kasih apa? Ribet, iya. Nah seperti itu. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Bu Dila atau Bu Am? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah ini dari kontrolnya ini Bu Dila. Dia berusaha memahami pandangan lain tentang Bu Am. Bu Am itu paling senang dengan buku Kota Jepara, Pasar Beringharjo. Nah itu dia mencoba memposisikan diri sebagai Bu Am. Itu kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Contoh kemarin itu Rusfi ya Bu ya. Emang buruk, dia telat, selalu telat. Emang buruk. Orang itu mesti salah. Tapi kalau kita dalam posisi seorang guru yang memiliki posisi kontrol, itu kita harus memiliki pandangan. Rusdi itu bertingkah seperti itu pasti ada tujuan. Gitu. Jadi tidak pernah cukup salah. Itu enggak. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya diri Anda sendiri ya yang bisa mengontrol diri penjenengan sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kan Bu Dila memaksa ya. Pasar Beringharjo gak enak, demi Jepara kurang aduh. Nah, dia memaksa. Terus Bu Am memaksa. Akhirnya ada pemaksaan. Kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikirnya menang dan menang. Itu posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Lanjut Bu. Ya, teori-teori ini tadi seperti yang saya jelaskan mengenai Rusfi tadi yang masuk selalu terlambat karena kesiangan. Dia itu ternyata ada hal yang mendasari. Itu sebenarnya jelas salah, tapi kenapa? Ternyata dia itu bermasalah karena tidak sesuai, tidak tercukupinya 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Setelah saya tanya, akhirnya Rusli kemarin itu dia itu ada satu kebutuhan dasar sebagai manusia yang kurang terpenuhi, yaitu kasih sayang dan rasa
7,5 dan itu digugah oleh ibu. Nah, kemudian lanjutnya dari situ model berpikir menang dan menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini 5 posisi guru sebagai posisi kontrol itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Festo, menak ngomongin kamu sakno aku kok disini kepala sekolah. Itu berarti apa? Pembuat rasa bersalah. Kemudian penghukum telat 5 menit, lari lapangan 3 kali. Itu posisi guru, posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian sebagai teman, iya bro, nyapo memang kok bisa telat. Nah, itu posisi sebagai teman. Kemudian pemantau ini sebagai pengawas saja. Kamu kenapa sama? Kamu kenapa telat? Nah, seperti itu. Kemudian manajer ini berarti selalu ditanya dan ditanyakan tentang ada 5, yaitu validasi kesalahan. Kamu tadi apa yang sedang kamu lakukan? Saya tadi terlambat. Kenapa kok bisa terlambat? Selalu ditanya-tanya sampai dia mengakui kesalahan sendiri, ya. Kemudian dia akhirnya mengakui telah melanggar kesepakatan kelasnya dan dia juga mau memperbaiki diri dengan pilihan-pilihan yang dia buat sendiri dan akhirnya dia juga mempunyai komitmen sendiri. Nah, itu adalah posisi di manajer. Kita sebagai guru, menurut pemahaman modul budaya positif ini, kita harus berada di posisi mana ini? Jadi kelima posisi kontrol. Kira-kira yang pas buat kita itu, kita berada di posisi yang mana? Apakah di posisi penghukum? Posisi pembuat rasa bersalah? Posisi teman? Posisi teman ini biasanya kita dianggap murid itu sebagai teman. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, kok kita itu tidak membantu, dia akan hitung lagi. Ternyata, nah itu kelemahannya. Apakah kita sebagai posisi teman? Kemudian pemantau? Berarti yang paling tepat posisi guru adalah sebagai posisi manajer. Nah, seperti itu. Nah, di situ posisi manajer ini akan kita pelajari di segitiga restitusi. Seperti yang saya terangkan tadi, masalah Mas Lutfi tadi, itu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan. Ternyata saya interogasi kemarin, saya buat video kemarin itu, hanya tanya, ternyata dia itu kurang kebutuhan dasar manusia dalam hal kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Ya, begitu akhirnya dia itu lalu kita kuatkan setelah dia tahu, dia buat kesepakatan sendiri, tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya dia kembali ke kelas dengan yang perasaan yang lebih kuat, bukan dengan yang minder, aku salah, tidak, tapi dengan motivasi yang lebih kuat untuk kembali ke komunitasnya, yaitu di kelas dia. Jadi nggak datang ke kelas dengan rasa malu ataupun minder. Disinilah kita mempunyai motivasi. Kalau sebagai penghukum itu cenderung anak itu berbuat untuk menghindari hukuman. Yes, aku tak menanya daripada aku disenangi. Gitu, iya enggak? Ya, akhirnya bisa juga bohong. Nah, betul. Akhirnya bisa juga bohong karena demi kenyamanan dia untuk menghindari hukuman. Yes, yang penting saat ini saya selamat. Seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan, yuk permen sapat, pencil sapat, senangan buyun. Pencil sapat, siapa ini? 525 dibagi 5, siapa? Dapat permen. Semangat, semangat dari permennya. Tapi setelah itu dia apakah akan bisa lagi selanjutnya? Iya, karena stimulusnya itu tadi hanya berupa imbalan saja. Kemudian untuk menghargai diri sendiri itu di posisi manajer, dia akan mencoba untuk menghargai diri sendiri. Oke, kalau begitu saya harus
supaya tidak terulang lagi dan dapat berhasil lagi. Apa yang harus dilakukan? Saya tanya gitu. Saya harus bangun lebih pagi, Bu. Apa yang harus dilakukan untuk bangun lebih pagi? Saya tanya seperti itu. Gimana ya, Bu? Ibu itu masaknya tuh di dapur. Selesainya kadang setengah 7, kadang jam 7. Gitu, Bu, kemarin. Hasil video kemarin. Terus, oh gitu. Punya jam beker? Punya, Bu. Oh iya, berarti saya pakai aja punya jam beker. Saya akhirnya dia punya solusi sendiri. Itulah posisi kita sebagai manajer. Jadi akhirnya dia bisa menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal itu juga dia akhirnya bisa mandiri. Nah, kemudian keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas ini akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Lanjut untuk menghargai diri sendiri tadi, akhirnya dia punya motivasi semangat dari dalam sendiri. Kalau berdasarkan permen 1 pak heksos tadi, dia itu mendapatkan motivasi untuk belajar dari luar dirinya, karena dari permen itu tadi imbalan penghargaan. Jadi ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik yang dari luar. Lanjut bicara. Nah, di sini makna disiplin ini adalah biasanya Laos itu belajar. Nah, disiplin. Ya, disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang lanjut. Itu makna disiplin. Tadi saya menyinggung sedikit tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah nilai-nilai luhur yang berkembang di semua tempat, lintas suku, lintas bahasa. Jadi nilai-nilai kebajikannya itu semuanya nilai-nilai luhur itu tidak hanya hidup di sini tapi di lintas suku bahasa. Jadi di dunia. Lanjut. Kalau di Indonesia itu nilai-nilai kebajikan universal itu kita kenal saat ini di kurikulum Merdeka apa? Profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan tadi seperti pemberian penghargaan tadi itu motivasi eksternal, mendapat imbalan eksternal, menghargai diri sendiri. Saya akan menunjuk orang seperti apa yang bila saya melakukannya itu motivasi internal. Lanjut juga. Ini adalah filosofi Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Lanjutnya. Kalau ya, ini yang saya sebutkan tadi. Ternyata penghargaan itu bisa menghukum kita. Karena penghargaan berlaku sama dengan hukuman, artinya meminta, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan orang tersebut dengan meminta atau membujuknya. Jadi jaringannya berarti dorongan dari luar, eksternal. Sehingga ada ketergantungan. Nak gak dikei, nak gak dikei hadiah, tidak akan melakukan hal tersebut. Jadi pengaruhnya jangka pendek, jangka panjang, penghargaan menghukum, mengurangi ketepatannya ya. Ternyata tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Lanjut. Akhirnya penghargaan atau hadiah tadi bisa menurunkan kualitas anak tersebut. Males wis enak hadiah. Akhirnya contoh misalkan ada suatu pelukis itu yang tidak pernah siapa itu Raden Saleh ya. Raden Saleh, tepang Raden Saleh. Sudah meninggal, tidak kenal ya, kenal Raden Saleh. Beliau itu pelukis ya, pelukis lama. Beliau akhirnya dibunuh ya, itu ya meninggalnya kayak ini ya. Iya, itu Raden Saleh itu pelukis dari zaman Belanda dulu. Iya, itu mahal lukisannya. Tapi beliau itu sama sekali tidak pernah mau diikutkan dalam kompetisi atau lomba. Karena beliau berpendapat lomba kompetisi tersebut akan menurunkan kreativitas dia. Seperti itu. Karena kalau juara satu, mesti peserta yang lain berpikir gini. Oh,
untuk jadi juara 1 aku harus seperti itu. Malah juara 1 tim tadi menjadi standarnya. Gitu loh maksudnya. Jadi menurunkan kreativitasnya. Padahal kalau dibebaskan dia bisa lebih bagus versi dia sendiri. Nah, Pak Saleh Untuk ukuran. betul menjadi standar ukuran. Nah, itulah maksud dari penghargaan mematikan kreativitas. Agar penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang tadi, yang jelaskan tadi. Lanjut tindakan dulu. Nah, untuk biar tidak mendengarkan saja dan kita bisa mendiskusikan ini bersama-sama. Ada atasnya Pak? Ya, tindakan dulu. Kita diskusi sama-sama. Nah, sekarang ada tindakan guru seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah sampai 100 kali. Setelah mendengarkan pemaparan tadi, hal tersebut hukuman atau konsekuensi? Kita bungkus hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi yang sudah hukuman, kesepakatan. Betul, Bu Am. Konsekuensi itu sudah Kesepakatan. kesepakatan. Kalau itu belum ada, termasuk hukuman. Oke, Peraturan. siap. Udah kena. Bu Am sudah kena. Sudah kena ini tadi udah. Ya oke, alhamdulillah. Masuk. Masuk ya? Sudah masuk Bu Am. Masuk. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Betul ya? Hukuman. Oke. Kita keep ya. Kita simak dulu. Nanti di slide selanjutnya ada jawabannya. Memperhatikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Wes mulai masuk wes. Masuk Pak Eko. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Konsekuensi. Slide berikutnya adalah lembar jawabannya. Ternyata benar semua ya. Tepuk tangan untuk peserta yang berhasil. Aku banyak yang salah itu kemarin itu. Keren. Oke. Ya, ternyata konsekuensi tadi itu sudah ada kesepakatan dulu nih Bu Ana. Itu yang membedakan. Kalau hukuman itu tiba-tiba. Tiba-tiba. Betul semua itu tadi. Keren. 100. Lulus. Lanjut slide berikutnya. Ya, inilah hukuman dan konsekuensi. Ternyata hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, dan ini cenderung menjadi suatu dendam di anak. Aku baru lihat model ini terus terus aku jangan. Saya bilang gitu. Dan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Menumpahkan berarti ya konsekuensinya harus membersihkan. Ya seperti itu konsekuensi. Membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama itu hukuman. Hukuman seperti itu. Iya, menjadi suatu dendam. Iya, suatu dendam.
seperti yang diceritakan adiknya Bulis, nah itu menjadi suatu dendam. Anak menghargai disiplin kalau dengan konsekuensi, menjatuhkan, membersihkan. Nah, itu berarti lain kali berarti aku harus hati-hati. Anak membenci kedisiplinan karena dihukum tadi, tapi dengan konsekuensi anak menjadi lebih menghargai disiplin. Hukuman cenderung kepaksaan. Nah, kalau konsekuensi itu ada rangsangan, stimulus, ada tanggapannya. Loh, itu waktu Pak gimana? Dia menanggapi sendiri. Oh, ya Bu, saya bersihkan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Merasa berdosa ya. Anak bermasa bersalah, akhirnya menyakiti hatinya sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dengan hukuman konsep diri menjadi buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan dengan hukuman. Seperti tadi. Tadi Bu Suci menjelaskan menjadi anak tidak jujur ya. Ini efek dari hukuman. Anak belajar menjadi menyembunyikan kesalahan. Kalau dengan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dengan hukuman anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi dengan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Jadi kalau misalkan terlambat datang ke kelas, oke. Kamu kalau terlambat bagaimana keyakinan kelas kamu? Konsekuensinya. Iya Bu, berarti waktu istirahat saya di dalam kelas selama 10 menit. Nah, itu konsekuensi. Ini yang akan kita bahas selanjutnya mengenai konsekuensi. Konsekuensi ini kita dapatkan, kita buat dengan anak-anak. Slide berikutnya Mbak Dewa. Perhatikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Mulai masuk Pak Eko. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK Budian. Konsekuensi. Slide berikutnya adalah lembar jawabannya. Ternyata terus semua ya. Tepuk tangan untuk peserta yang aku banyak yang salah itu kemarin itu. Keren. Oke. Ya, ternyata konsekuensi tadi itu sudah ada kesepakatan dulu ya Bu Anya. Itu yang membedakan. Kalau hukuman itu tiba-tiba. Tiba-tiba. Terus semuanya tadi. Keren. 100 lulus. Lanjut slide berikutnya. Ya, inilah hukuman dan konsekuensi. Ternyata hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Dan ini cenderung menjadi suatu dendam di anak. Aku baru lihat modelnya terus dosa kocaan. Saya bilang gitu. Dan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Menumpahkan berarti ya konsekuensinya harus membersihkan. Nah, seperti itu konsekuensi. Membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu hukuman. Hukuman seperti itu. Iya, menjadi suatu dendam. Iya, suatu dendam. Seperti yang diceritakan adiknya Bulis. Nah, itu menjadi suatu dendam. Anak menghargai disiplin kalau dengan konsekuensi. Menjatuhkan, membersihkan. Nah, itu berarti lain kali berarti aku harus hati-hati. Anak membenci kedisiplinan karena dihukum tadi. Tapi dengan konsekuensi anak menjadi lebih menghargai disiplin.
Hukuman cenderung kepaksaan. J. Nah, kalau konsekuensi itu ada rangsangan, stimulus, ada tanggapannya. Loh, itu kok tumpah gimana? Dia menanggapi sendiri. Oh, ya Bu, saya membersihkan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Merasa berdosa nih, anak bermongso bersalah, akhirnya menyakiti hatinya sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dengan hukuman konsep diri menjadi buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan dengan hukuman. Seperti tadi, tadi Ibu Suci menjelaskan menjadi anak tidak jujur ya. Ini efek dari hukuman. Anak belajar menjadi menyembunyikan kesalahan. Kalau dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dengan hukuman, anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi dengan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Jadi kalau misalkan terlambat datang ke kelas, oke. Kamu kalau terlambat bagaimana keyakinan kelas kamu? Konsekuensinya. Iya Bu, berarti waktu istirahat saya di dalam kelas selama 10 menit. Itu konsekuensi. Ini yang akan kita bahas selanjutnya mengenai konsekuensi. Konsekuensi ini kita dapatkan, kita buat dengan anak-anak. Slide berikutnya Mbak Dila. Dan itu nanti akan kita buat menjadi restitusi. Restitusi itu kita menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan anak sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, bukan merasa dipermalukan atau disalahkan. Lanjut. Ini identitas gagalnya siswa menunjukkan. Lanjut ya. Apa itu ciri-ciri restitusi? Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Kalau begitu apa yang harus kamu lakukan? Berarti saya harus bangun lebih pagi Bu. Seperti kemarin. Gimana caranya? Gimana ya Bu? Kemarin itu ibu saya tuh kalau pagi masak sampai setengah 7, jam 7 baru selesai. Terus yang lainnya tidak ada orang. Gimana? Saya punya jam beker Bu. Oh iya, apa yang kamu lakukan dengan jam beker? Saya akan menyetel jam beker agar bangun lebih pagi. Jam berapa kamu bangun lebih pagi? Jam 5:30 Bu. Terlalu pagi enggak? Kamu enggak sholat subuh? Oh jam 5 Bu. Akhirnya gitu, dia menemukan caranya sendiri untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Itu dia mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan tadi seperti itu. Lanjut. Jadi fokusnya pada solusi ya. Nah, lanjut Mbak. Nah, tadi untuk kita membuat konsekuensi dengan anak-anak tadi, kita akan membuat konsekuensi dengan keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Karena padahal kelas itu punya peraturan ya. Itu ada pertanyaan Ibu. Apa itu? Mengapa kita harus pakai helm? Mengapa kita harus pakai helm dalam mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya apa Bu? Biar selamat, aman, mematuhi peraturan. Berarti tadi selamat, aman, mematuhi peraturan. Jadi ada nilai universalnya yang kita ambil, yaitu keselamatan. Lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa? Gimana? Menjaga kesehatan diri sendiri. Menjaga kesehatan. Kesehatan ya. Semua menjaga kesehatan. Jadi nilai universal yang kita ambil yaitu nilai keyakinannya adalah kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kedisiplinan.
Itu adalah nilai universal yang kita ambil. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, menghidupkan motivasi dalam diri, itu kembali ke nilai-nilai keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita membuat keyakinan kelas dulu. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Kita diskusi dengan anak-anak di kelas. Kita buat apa itu? Betul. Apa-apa saja. Kita ingin kelas kita ini sebagai apa? Seperti apa? Supaya baik seperti apa? Mesti coba kalau gitu silahkan kalian tulis di kertas. 1. Harapan kalian untuk kelas kita itu menjadi lebih baik, menjadi seperti apa? Tulis. Anak-anak menulis di lembar kertas. Tempel di papan tulis. Terus otomatis ini banyak. Tugas kita memilahnya. Contoh, anak berlari-lari, jangan berlari-lari di dalam kelas. Berarti masuk ke mana nih? Kedisiplinan atau kemana? Keselamatan atau kesehatan? Masuk kemana itu? Kedisiplinan. Jadi di sini tugas kita sebagai guru yang memilah tadi. Banyak tadi kita pilih kedisiplinan itu. Terus lagi membuang sampah di tempatnya. Supaya kelas bersih harus membuang sampah di tempatnya. Mesti kalimatnya panjang gitu. Kita tempel di mana itu? Kesehatan. Nanti kesehatan, menjaga kesehatan kelas. Nah, itu menjadi apa? Menjadi dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Itu tugas kita pertama. Kita membuat keyakinan kelas. Setelah itu panjenengan bisa menempelkan di kelas. Jret. Menjadi keyakinan kelas. Jikalau setiap kelas sudah membuat keyakinan kelas, itu nanti bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6 akhirnya akan menciptakan suatu lingkungan positif dengan budaya positif di sekolahan tersebut secara konsisten, kontinu, bersama-sama, berkolaborasi. Alangkah indahnya jika hal itu benar-benar terjadi, sehingga pada nantinya akan menciptakan, mewujudkan tujuan pendidikan kita, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila dengan budaya positif. Seperti itu. Lanjut, Mbak Dila. Ya, di sini ada peraturan kelas. Contoh peraturan kelas. Tidak mau. Nah itu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturannya. Keyakinan kelasnya? Iya, masuk ke dalam tanggung jawab. Itu nilai-nilai universalnya masuk ke tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain juga masuk ya, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian, menunggu giliran, bersabar, menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas, keselamatan, keamanan. Nah, ini adalah keyakinan-keyakinan kelas yang bisa kita pakai untuk keyakinan di kelas kita. Lanjut, berikutnya. Jadi tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Tidak usah apa-apa dulu, yang penting bertahan hidup. Berarti kira-kira apa yang membuat kita itu bisa bertahan hidup? Makan, sip. Lanjut. Minum, jelas itu. Lanjut. Tempat tinggal.
makan, minum, tempat tinggal. Pakaian, sandang pangan pakan. Sandang pangan pakan. Ya, makan itu makan temannya minum. Ya, makan, minum, terus yang kedua pakaian, yang ketiga tempat tinggal. Itu dulu saja dipenuhi. Jadi sebagai saya itu dulu dipenuhi, baru kita bisa yang berikutnya yaitu kebebasan. Kebebasan itu kita dihadapkan pada pilihan, bebas memilih. Anak dibebaskan untuk memilih. Sehingga Merdeka Belajar itu ya berarti ya. Anak dibebaskan untuk memilih gitu. Penguasaan kita bisa menguasai, mampu, kesenangan. Senang, saya tuh senang jika jalan. Kemarin tuh saya juga senang jalan-jalan ke Yogyakarta. Itu kesenangan. Berikutnya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Lalu suatu komunitas, misalkan saya di sini, saya merasa nyaman di Posuduko. Kenapa? Saya merasa diterima. Ternyata itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Mbak Dona, Mbak Fitri juga gitu. Sebagai orang baru di komunitas baru ya di Kecamatan Bogor. Kalau merasa diterima di situ, ditegur, disapa, akhirnya diajak diskusi, itu merasa diterima ya. Nyaman ya. Akhirnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau itu salah satu kebutuhan dasar manusia itu gak terpenuhi, sudah jelas. Kalau kerja ya, rasa. Yes. Alhamdulillah, saya nyaman kok tulis. Nah, lanjut. Tentang ya sudah dalam konsep kelima, posisi kontrol. Tadi sedikit sudah disinggung tentang penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai posisi teman dan pemantau, kemudian manajer. Bagaimana untuk penghukum? Posisi kontrol sebagai penghukum biasanya menghindari hukuman. Guru berbuatnya seperti apa? Kenapa polis? Yang mana? Guru berbuatnya seperti apa? Yang posisi penghukum? Menghargai, menunjuk, menyakiti yang situ. Menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu berarti posisi kita sebagai penghukum. Itu saya itu. Saya merasa bersalah. Saya itu Kalau saya tahu apa itu. ada ulang tahun dari itu lagi belum nonton loh. Kalau aku ya ikut yang dulu. Macam gitu. Ya alhamdulillah. Ngerti aku ya. Ya, berarti kalau kita menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu kita sebagai penghukum. Kemudian itu kalau berbuat. Kalau dalam hal perkataan, posisi guru sebagai penghukum itu bagaimana? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasa mau. Rasakan pembalasanku. Tapi biasanya Orang garap. gitu ya. Hasilnya apa? Memberontak, menyalahkan orang lain, dan akhirnya anak itu cenderung berbohong. Terus kalau dikaitkan dengan dunia yang berkualitas, akhirnya murid itu meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas. Baik dulu, aku mau jadi guru. Aku jadi guru. Murid berkata, akhirnya muridnya bilangnya biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Aduh, aku banget.
Saya Amin. sekira aja saya sudah menerapkan pengalaman saya. Saya ini. Ya Allah. Seperti ini. Oh ya udah. Nyadar. Akhirnya dampaknya pada murid apa? Dampaknya apa? Mengulangi kesalahan yang sama. Lanjut. Kalau posisi kita meletakkan kita posisi kontrolnya adalah membuat orang merasa bersalah, itu gurunya biasanya berbuatnya apa itu? Monggo Bu. Perbuatan guru seperti apa itu? Ceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Seharusnya itu nggak seperti itu. Halus sih, halus. Jangan jomono. Ini ki nak malah aku diseneni nek karo wong tuamu. Ini ki pamamu gak matur, gak wong tuamu gak nesu. Kamu salah bisa. Aduh. Itu kamu sebenarnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Seperti itu. Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangka dan berbohong lagi. Akhirnya anak berbohong lagi. Kemudian kaitannya guru murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Masih diletakkan di dalam dunia berkualitas. Karena tadi sajongnya kita kan masih lemah lembut itu. Itu kalau membuat orang merasa bersalah. Murid berkata, akhirnya muridnya maafkan saya benar. Tapi dia akan cenderung berbohong. Hasilnya anak merasa rendah diri. Jadi nak minder berarti ya kayak dulu sumbangsih ini. Kemudian sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kalau muridnya itu, ya, wes ini wes, aku ini wes gitu ya. Iya benar. Ya, jangan sebagai posisi kita sebagai teman. Lanjut, kemudian ayolah lakukan demi ibu. Badannya kan guyu berarti dia posisi iki. Iya, Mbak. Oh, baru main. Ya, posisi sebagai teman. Ayolah. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak. Ibu pernah bantu kamu delingno. Delingno, tahu kakek permen ngono. Akhirnya hasilnya apa? Ketergantungan. Siapa lagi yang berarti ketergantungan? Bu Irma. Namanya ketergantungan. Selalu mencari Bu Irma. Boleh, ketergantungan dia. Dan murid itu meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dunia. Sehingga kalau Bu Irma tidak masuk, bingung dia. Bu Irma di mana? Guru lian kerja. Bu Irma. Udah ketemu sehari rasanya tahu setahun kali sama dengan Oke. Waduh, kenal lagi saya. Akhirnya muridnya berkata, saya pikir Bu Irma, Bapak Ibu itu teman saya. Berpikirnya seperti itu. Tapi menjadi orang yang paling penting di dunia yang berkualitas, Bu, di posisi sebagai teman. Dampak pada muridnya tidak mandiri. Anak menjadi tergantung dan lemah. Kalau posisi sebagai pemantau, guru berbuatnya menghitung dan mengukur. Respect limo. Apa peraturan guru bukan? Apa peraturannya? Itu. Akhirnya hasilnya apa? Menyesuaikan diri. Bila diawasi. Kalau gurunya tidak mengawasi ya baliknya. Itu posisi pemantau. Kayaknya yang lebih dekat ke sini ya kita ya. Tapi kita lebih dekat ke sini pemantau. Kalau manajer ya angel ya Dewi. Manajer kita sulit kesadaran. Menguji kesadaran betul ya.
Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Akhirnya murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa banyak pak permen yang harus saya peroleh. Nah, seperti itu. Semuanya serba dihitung. Berapa halaman yang harus saya tulis, semuanya serba dihitung. Ini posisi guru sebagai pemantau. Dampaknya apa? Akhirnya, nah ini menitik beratkan pada hadiah atau hukuman untuk guru. Posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Guru itu berkata, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang bisa kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya pribadinya menjadi lebih kuat lagi waktu dia kembali ke komunitasnya. Di sini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, dampaknya, introspeksi, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya, nah ini ada pernyataan-pernyataan. Kira-kira ini masuk yang mana ini? Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Dipebuku. Ayolah, lakukan demi ibu. Nah, kita kontrol sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker? Nah, ini hitung-hitungan nih teman. Tahu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi manajer, posisi ideal seperti itu. Kamu selalu yang paling akhir. Pembuku. Lanjut. Bergerak bagaimana kita harusnya. Jadi kita bergerak antara peraturan, pemantau, evaluasi kerja dan nilai manajer dengan perbaikinya. Lanjut pada sekarang terakhir segitiga restitusi. Di sini ya segitiga restitusi itu kita menghadapi anak yang bermasalah dengan nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati di keyakinan kelas yang kita buat tadi. Jadi yang pertama kita harus ya menstabilkan identitas dulu, menstabilkan identitas. Jadi anak bermasalah nggak langsung lagi nggak usah, tapi stabilkan dulu. Diselimut di sini, stabilkan dulu emosinya, maksudnya gitu. Nah, stabilkan emosinya. Setelah itu baru kita menanyakan stabilkan dulu emosinya. Sudah, semua orang pernah melakukan kesalahan. Saya dulu juga seperti itu waktu SD ya, seperti itu. Jadi biar emosinya stabil. Lanjut menjadi menanyakan keyakinan dulu. Masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat? Apa kira-kira yang sudah kamu lakukan dengan keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat bersama-sama kemarin? Dia langsung cari. Jadi keyakinan kelas itu nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak. Biar anak ingat 5-7 aja. 5 udah ideal. Jadi anak melakukan jadi keyakinan kelas ini. Nah, seperti kemudian validasi kebutuhan. Lanjut Bu. Nah, di sini tadi yang cara yang pertama, kalau ada murid yang bermasalah dengan menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukannya. Masalah itu hak manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna seperti itu. Jadi anak emosinya menjadi stabil dulu. Lanjut ya. Jadi validasi kebutuhan. Setelah itu membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Seperti Rusli tadi, kamu punya alasan kenapa kamu kok bangun. Saya bangunnya siang, kamu terlambat. Saya bangunnya siang. Jam berapa? 6:30. Kenapa? Akhirnya dia cari. Menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita pegang di kelas sekolah kita? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Seperti itu. Lanjut Mbak. Nah, setelah itu baru kita intervensi selama 30 detik. Kamu ingin berbuat lebih baik? Kamu sedang menjadi orang sedang. Kamu inginkan apakah hari ini? Tidak seperti itu. Lanjut. Nah, dari sini
Dari sini kita berefleksi dulu. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma? Paradigma itu pemikiran kita, pandangan kita setelah mengikuti sesi ini. Monggo perwakilan satu peserta. Monggo. Ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal baru yang mengubah paradigma pandangan. Oh iya, bahwa hukuman Ibu, kalau saya terima tadi, ternyata hukuman itu tidak membuat anak itu nanti merubah sikapnya, tetapi justru dia malah berbohong. Justru kita kalau mengajak siswa untuk mengevaluasi diri itu, dia tahu dia salahnya di mana, cara membetulkannya bagaimana, begitu. Memunculkan motivasi dari dirinya ya, sendiri. motivasi. Terima kasih Bu Dona. Jadi memunculkan motivasi intrinsik karena jangka panjangnya lebih lama itu nanti. Ya. Terima kasih. Lanjut. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Monggo. Sini saja. Perasaan apa yang perasaan dia merasa salah Selama ini kita muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Pertama, untuk disiplin itu menurut saya itu suatu hal yang bagus. Tetapi setelah melihat atau setelah saya mengikuti sesi ini, saya berpikir, oh ternyata disiplin itu harus seperti ini tidak. Tetapi lebih ke apa ya? Kan disiplin itu harus hukum, itu kan identiknya dulu seperti itu. Tapi untuk yang sekarang itu tidak. Kita bisa melakukan pertanyaan dulu, apa yang tadi manajerial dulu. Kemudian setelah itu, jadi kalau kita dekat dengan anak melalui sistem manajerial, insya Allah motivasi intrinsiknya pasti akan didorong juga. Saya Bu. terima kasih. Nah, terus selanjutnya peran among. Among itu ngomong, nuntut. Nah, peran among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Kira-kira kita melakukan sistem among apa selama ini? jadi untuk Beri contoh. Ya. Oh iya, ternyata kita memberi contoh. Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Seperti apa Bu? Setelah mengikuti modul ini, saya akan menjadi among yang lebih baik untuk siswa, untuk peserta didik, agar mereka juga bisa memperbaiki kesalahan seperti itu. Dalam posisi kontrol sebagai Sebagai manajer. Alhamdulillah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Aduh, kira-kira hal itu yang bisa saya sampaikan dan saya bisa tularkan hal-hal yang saya pahami selama saya mempelajari modul 1 ini. Filosofi dari Ki Hajar Dewantara ternyata seperti ini. Pantas sekali beliau diberi anugerah sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Terima kasih. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan. tadi Bu, J. pertanyaan tadi belum dijawab. Untuk pertanyaan yang ketiga tadi jawabnya setuju tidak setuju. Lagi mohon penjelasan di garis bawah. Oh iya. Terima kasih. Bu, kembali ke slide pertama. Ke laptop biar jelas. Ya, pertanyaan pemantik tadi ya, yang pertanyaan bawahnya lagi, bawahnya. Nah, itu. Yang pertanyaan
mau tidak lagi bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Nah ini. Kalau begitu, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju, karena ternyata hukuman itu bisa mendorong anak untuk melakukan kebohongan dan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah ini setuju? Setuju. Untuk meningkatkan disiplin anak berarti harus pocong ambil bersih halaman. Ternyata banyak sekali cara untuk mendisiplinkan anak selain menyapu, nguras jeding. Sama saya dulu nyapu, nguras jeding. Ternyata ada hal lain. Contoh tadi untuk meningkatkan disiplin tadi salah satu contohnya terlambat 15 menit tadi ya Bu ya. Bagaimana guru tadi menyikapinya? Dengan dia tetap diam di kelas selama 10 menit. Nah, kalau anak tidak mengerjakan itu kalau yang terlambat tugas tadi ya. Terus jadi kita harus kembalikan ke keyakinan kelas. Kayak semua dikembalikan ke keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu nggak bisa jadi. Ternyata penghukuman dengan penghargaan, karena penghargaan itu bisa menghubung karena seperti yang saya jelaskan tadi, penghargaan tadi membuat anak tergantung, mematikan kreativitas dan ketergantungan tadi. Maka itu berarti boleh kalau sifatnya membangun. bagaimana? Sifatnya kalau penghukum itu boleh kalau sifatnya membangun. Contohnya hukum dengan membaca. Oh ya, iya. Tadi kalau terlambat, kalau yang sifatnya bersifat maksudnya berarti boleh. iya. Seperti tadi, contoh tadi kalau terlambat, mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR atau tidak terlambat masuk kelas, begitu istirahat, dia di dalam kelas selama 10 menit untuk mengerjakan tugas dari guru atau membaca atau ke perpustakaan. Jadi menghukum itu boleh, asalkan sifatnya positif membangun anak. dikembalikan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Karena itu sudah kesepakatan di kelas kesepakatan dan anak-anak menerima. Nah, itu tidak menimbulkan dendam. Sudah konsekuen. Jadi hukum itu kalau bisa tidak, tapi konsekuensinya kita lihat. Tapi sing semuanya itu anu sabar loh. Polaan bukti, polaan sabar terus. Sabar ning yo yo. Polaan sampai ini. Sampai kalau terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Matur nuwun. Ya saya, alhamdulillah sesi hari ini untuk pembahasan modul 1.4 budaya positif sudah selesai. Terima kasih atas semua kontribusi, perhatian, partisipasi panjenengan semuanya sudah mengisikan waktu untuk hadir dalam pembahasan. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan manfaat dan bermanfaat betul bagi kita semua dan anak didik kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan panjenengan semuanya. Bagi yang dapat berhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.